Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Nah, Masya Allah. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di serial Pranikah Surabaya Mengaji. Yang insya Allah pada hari ini, Alhamdulillah, kita bersama guru kita yakni Ustadz Gema Ilhami. Masya Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Mas Raga? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sehat Mas Raga ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semakin hari yang lihat tentu semakin segar ini. Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nah pemirsa, jadi di episode kali ini kita membahas tentang tema perencanaan finansial dan kewajiban nafkah dalam rumah tangga, Ustaz. Ya. Masya Allah. Nah Ustaz, ketika ingin menikah, tentu modal yang perlu dipersiapkan tidak hanya cinta, Ustaz. Masya Allah. Gak bisa orang kenyang sama cinta tuh gak bisa. Masya Allah. Makan itu cinta. Iya. Masya Allah. Jadi, nah Ustaz, apa yang dipersiapkan juga harus ilmu finansial kan Ustaz ya. Terutama bagi seorang lelaki ada kewajiban menafkahi istrinya. Nah, kira-kira tolong diulas sedikit Ustaz terkait perencanaan finansial dan kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita kalau ngomong finansial sebenarnya ini cocoknya sama orang-orang akuntansi sebenarnya ya. Cuma yang jelas dalam Islam itu kita sangat dianjurkan untuk benar-benar memiliki perencanaan yang berkaitan dengan keuangan kita. Tapi yang terkadang sering salah kaprah ya dari sebagian kaum muslimin itu ketika mereka menganggap bahwasanya seorang suami itu dia berkewajiban untuk memberikan seluruh pendapatannya ataupun gajinya itu kepada istrinya. Jadi seolah-olah dia tidak usah untuk memegang uang. Ini dalam satu sisi kalau dilihat ini sebenarnya kurang tepat ya, karena suami itu perlu untuk dia memegang istilahnya itu dana untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu mendesak misalkan. Ya harus dia memiliki pegangan seperti itu. Ya bukan berarti kita tidak memberikan kepada pasangan kita, tidak. Namun kadang pula ada yang salah kaprah bahwasanya kalau harta suami punya istri, harta istri ya punya istri, ya. Padahal sebenarnya enggak demikian. Ya, kalau harta suami itu belum diberikan ke istri, maka itu tetap menjadi harta suami. Adapun ketika nanti sudah diberikan kepada istri, maka itulah yang menjadi milik dari istri. Nah, ini kalau Islam memandangnya demikian. Nah, sehingga dari sini kalau kita berbicara tentang perencanaan finansial segala macam, ini lebih ke arah pasangan itu harus saling percaya ya satu dengan yang lain, kemudian dia saling terbuka saja. Ya mungkin mengabarkan kepada pasangannya, oh kita ini begini, kebutuhan kita sekian. Jadi segala hal apa yang belum terlalu penting untuk diadakan maka bisa ditunda terlebih dahulu. Kalau menurut ana pribadi ya, terapkan konsep sesuatu yang sifatnya seperti zuhud itu atau mungkin qanaah. Kalau memang belum butuh nggak usah dibeli dulu. Ya apa yang dibutuhkan saja dalam masalah pernikahan itu, dalam jangka waktu ini yang dibutuhkan apa, sehingga kita bisa mengetahui apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Kalau memang sudah masuk dalam kategori kebutuhan, maka silakan untuk diadakan hal tersebut. Tapi kalau masih sifatnya keinginan, maka sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Oleh karenanya saya berharap kepada para suami dan istri yang mereka akan hendak menikah, mungkin nanti bisa dibuatkan list mana yang masuk dalam kategori itu adalah kebutuhan, mana itu masuk dalam kategori perencanaan yang bisa ditunda mungkin setahun atau 2 tahun ke depan, mana itu yang sifatnya perencanaan jangka panjang mungkin 5 tahun ke depan, sehingga apa yang menjadi skala prioritas itu yang perlu didahulukan. Ya, jadi kalau Islam itu memandang seperti itu, lebih ke arah jangan sampai kita tabdzir. Ya, jangan kita boros dalam masalah kita menggunakan harta, karena ingat harta ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kami sangat menganjurkan untuk hal ini kita benar-benar
melihat apa yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang menjadi keinginan kita, sehingga kita tahu nanti mana yang perlu diprioritaskan, mana yang didahulukan, dan mana yang bisa untuk ditunda. Dan mungkin bisa dibicarakan kepada orang-orang yang sudah memiliki pengalaman dalam masalah ini, mereka berumah tangga yang sudah cukup lama, dan mungkin bisa menjadi referensi kita untuk kita berbincang-bincang dengan orang-orang tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Yang kedua tadi berarti nafkah dalam rumah tangga tadi. Iya, kalau nafkah itu, maka seorang suami itu kan wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Makanya tak bilang tadi, sekiranya suami itu memberikan nafkah yang wajar kepada istrinya, ya mungkin dari sisi kebutuhan pribadinya, kebutuhan rumah tangganya berapa, nanti dikalkulasikan saja. Nah, nanti kalau ketemu dengan nominalnya berapa, nanti sisanya biarkan suami yang pegang. Masya Allah, Masya Ya, sehingga nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka suami pun bisa untuk menggunakan hal tersebut. Ya, jadi tinggal diatur saja mana yang menjadi kebutuhan rumah. Kebutuhan rumah kan itu banyak ya. Nah, Ustaz. Baik kebutuhan dapur, kebutuhan nanti yang berkaitan dengan listrik, PDAM, atau mungkin berkaitan dengan uang SPP anak segala macam, itu masuk dalam kategori kebutuhan rumah. Nah, ada juga kebutuhan khusus pribadi bagi istri kita. Ya, istri kan perlu untuk diberikan pegangan sendiri. Mungkin dia pingin beli apa, dia pingin pergi ke salon kah, dia pingin pergi ke mau beli alat-alat kosmetik kecantikan untuk kita, untuk dia berhias di depan kita, itu kan termasuk bagian dari kebutuhan dari istri, dan itu kita berikan dalam bentuk nafkah itu tadi. Nah, sisanya nanti tinggal suami yang akan mengelola hal tersebut. Ya, intinya suami juga jangan boros. Ya, suami pun harus benar-benar mengatur keuangannya agar terciptalah keuangan yang sehat dalam satu rumah tangga. Kurang lebih seperti itu. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas pemaparannya. Iya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kita tutup. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.